Selamat datang teman-temanku dari seluruh Indonesia hadir ke Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Immanuel di Yogyakarta. Anda menjadi mahasiswa angkatan 2020-2021 ya. Jadi ini 2020-2021 ya. Untuk diketahui ekonomi, Fakultas Ekonomi sudah 40 tahun yang lalu kira-kira ya 21 Juni itu yang program studi manajemen. Nah, yang program studi akuntansi itu belum lama ya, baru 22 tahun yang lalu. Nah, selanjutnya kita lihat visi Fakultas Ekonomi. Jadi Fakultas Ekonomi UKRIM ya, ini menjadi salah satu fakultas ekonomi terkemuka di Indonesia, menghasilkan alumni yang dapat menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu manajemen dan akuntansi, berjiwa wirausaha, kreatif, dan berintegritas, serta berpedoman pada keseimbangan antara iman dan ilmu berdasarkan nilai-nilai Kristus. Nah, itu tadi visinya. Nah, misinya apa? Misinya membentuk suatu lingkungan yang efektif untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu manajemen dan akuntansi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, supaya kita terbentuk menjadi pribadi sarjana ekonomi bidang manajemen dan ahli media bidang akuntansi yang berjiwa wirausaha. Yang kedua, membentuk pribadi sarjana ekonomi bidang manajemen dan ahli media bidang akuntansi yang kreatif dan berintegritas serta mampu menjaga keseimbangan antara iman dan ilmu. Nah, untuk diketahui, saya adalah Crescentianus ya, Dekan Fakultas Ekonomi. Nah, nanti ada beberapa yang lainnya dalam pemaparan masing-masing nanti ada, tapi ini saya tunjukkan yang menjadi struktural di Fakultas Ekonomi. Itu saya dibantu bidang keuangan Ibu Susi, bidang kemahasiswaan Pak Agus. Jadi saya mendobel di bidang akademik. Kemudian nanti ada dijelaskan oleh ketua program studi. Ada 2 program studi, yaitu S1 manajemen dan D3 akuntansi ya, dari Pak Hadi dan ada Ibu Susi. Nah, Anda nanti kalau sudah ada di kampus UKRIM akan banyak berinteraksi dengan yang namanya Pak Kia. Ini SE, ini juga lulusan Ekonomi UKRIM, jadi kakak kelas saudara ya. Pak Kia itu sekarang membantu nanti membantu Anda untuk berbagai hal yang berhubungan dengan administrasi. Nah, dosen tetapnya sekarang itu ada yang manajemen itu ada 10 orang. Ini pernah jadi dekan, Pak George Iwan Marantika pernah jadi rektor. Ini Bu Herlina pernah jadi dekan, sekarang wakil rektor 2. Lalu ini dosen senior ya, saya Pak Hadi itu sekarang sedang studi lanjut S3. Pak Agus itu bidang kemahasiswaan. Pak Lukas ini dosen tetap semuanya, Bu Riko, Bu Maya, dan Pak Tejo. Nah, itu yang dosen tetap manajemen. Yang dosen tetap akuntansi tidak banyak ya, hanya 6 orang. Ya, ini ada Ibu Susi, Ibu Jenny, Pak Irfan, Ibu Nia, dan Pak Agung serta Ibu Monika. Nah, beberapa catatan yang bisa saya sebutkan ya, mantan dekan Fakultas Ekonomi juga mantan rektor itu Bapak Paulus Lit, itu sudah pensiun. Lalu ini Pak George Iwan Marantika pernah jadi dekan, pernah jadi rektor, sekarang jadi pembina Yayasan Iman, serta beberapa jabatan yang lain baik di Indonesia maupun di dunia ya. Kemudian Ibu Herlina itu mantan dekan juga sekarang menjabat wakil rektor 2. Nah, kita sekarang melihat ke masing-masing prodi ya. Untuk Anda yang jurusan manajemen ya, ini sudah terakreditasi B ya, dan untuk yang program studi akuntansi sudah terakreditasi B juga dengan nilai yang cukup baik ya. Lihat ini angka-angka untuk akreditasi A, B, dan C ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai SKS ya. Ya, SKS. Apa itu SKS ya? Satuan kredit semester ya. Hati-hati jangan diplesetkan dengan yang lain-lainnya ya. Maksudnya apa satuan kredit semester? Itu adalah
kegiatan yang nah ini ya, kegiatan 50 menit tatap muka kalau satu SKS, 50 menit tugas terstruktur, dan 60 menit tugas mandiri. Jadi ada 160 menit ya. Tapi kalau Anda nanti 2 atau 3 SKS tinggal menghitung saja ya. Kemudian apa? Maksudnya 1 jam 60 menit mandiri itu. Jadi kita itu belajar berdikari, memperkaya pengetahuan dan memperluas wawasan. Itu yang nanti kalau Anda betul-betul mengikuti cara ini, Anda akan jadi lebih bagus. Ya, 3,5 tahun Anda di kampus UGRIM itu Anda bisa lulus sarjana ekonomi. Anda nggak percaya toh? Segera datang ya ke kampus ekonomi ya dengan teman-teman di sini. Nah, itu sebenarnya tertera itu di peraturan Mendikbud sudah tahun 2014 ya. Saya kira itu bisa nanti kita lihat sendiri. Nah, kalau kita kuliah dalam 1 minggu setiap bulan ya, kalau 1 SKS itu 50 menit tatap muka, 50 menit tugas struktur, 60 menit mandiri ya, 160. Sehingga kalau Anda kuliah 20 SKS, kita lihat 1000 menit tatap muka, 1000 menit tugas terstruktur, dan 1200 menit mandiri. Jadi jumlahnya 3200 menit. Kira-kira 53 jam. Ya, jadi Anda kuliah 20 SKS selama 1 minggu itu Anda menghabiskan waktu 53 jam. Sehingga kalau dihitung ya selama 1 minggu itu 7 kali 24 jam kan jumlahnya 168 jam ya. Coba kita hitung-hitungan sedikit ya. Kalau kuliah kita 20 SKS berarti 53 jam. Jumlahnya 53. Lalu kalau Anda tidurnya apa? 8 jam, jadi 50 jam. Jadi jumlahnya sekian. Lalu kegiatan pribadi ya 21 jam, totalnya sekian. Lain-lain 30 menit. Jadi rata-rata untuk yang lain-lain itu 5,5 jam per hari. Lalu Anda untuk kuliahnya tadi ya itu bisa ya. Jadi ini kalau kita nanti sudah bukan online ya, kalau sudah di sini di kampus UGRIM. Nah, kemudian satu hal yang kita berubah setelah di SMA itu adalah indeks prestasi ya. Indeks prestasi itu nilai Anda seperti kalau di SMA itu rapotnya itu. Nah, rapotnya sekarang tidak ada angka 1, 2, 3, 4, 5 atau 6, 7, 8, 9, tetapi huruf A, B, C, D dan E ya. Secara keseluruhan memang ini, tetapi saya sangat berharap Anda tidak sampai di paling bawah yang nilainya 0 atau 1, tapi adalah 4, 3, dan 2. Ya, misalnya seperti ini ya. Ya, jadi nilai A itu konversinya 4, B 3 dan seterusnya. Kira-kira kalau mau dihitung dengan rapot Anda ya 80, 100 itu A dan sekian ini B, C, D, E ya. Jadi mungkin di rapot sama saya SMA dan sebelumnya itu angka-angka ini. Nah, diganti dikonversi menjadi seperti ini. Nanti Anda akan mengalami. Sehingga dicontohkan ya, Anda nanti setelah lulus semester 1 nilainya itu seperti ini. A, B, B, D, A. Terus mata kuliahnya itu 3 SKS, 4 SKS dan seterusnya. Nah, itu kalau dihitung ya 3 SKS nilainya A. Oh, dapat 12 kumpulan poinnya. Ya, mata kuliah 4 SKS dapat B, jadi 12 dan dijumlahkan sehingga kalau 15 SKS itu 45, sehingga IP-nya berapa? 45 dibagi 15, 3 ya. Indeks prestasi ya, bukan IPAR ya, indeks prestasi 3,0 sudah bagus, rata-rata B ya. Jadi berusaha Anda untuk bisa memperoleh nilai jangan D ya, tapi C bahkan B, dan bagusnya adalah A. Nah, di Fakultas Ekonomi ada ketentuan kalau nanti sudah mulai kuliah semester 2 dan seterusnya, yaitu ada ketentuan bahwa yang pinter boleh ngambil banyak, yang bukan kurang pinter, yang kesibukannya banyak itu lalu ini. Sehingga ini saya tunjukkan nanti kalau sudah namanya bimbingan kuliah untuk semester-semester berikutnya mendasarkan kepada prestasi yang Anda miliki ya. Ini ya, nanti akan dibantu oleh Pak Kia dan juga para pembimbing akademis. Nanti kita bisa bicara lagi ya. Nah, kemudian
Nah, ini kalau Anda mau melihat kapan sih saya bisa lulus, ya. Kalau kuliah S1 berapa lama tuh lulusnya? Kalau D3 berapa lama lulusnya? Ini kita lihat, ya. Anda yang S1 manajemen, ya, kami akan mendampingi Anda sehingga dalam waktu 3,5 tahun sudah lulus, ya, dengan asumsi bahwa Anda ngambil mata kuliahnya itu di semester 1, 2, 3, 4, 5, nih, lihat nih, ya. Semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai dengan semester 6, Anda sudah 139 SKS yang ditempuh. Lah, ini tinggal 6. Ya. Jadi jumlah mata kuliah 145 SKS. Ya, jadi nggak sampai semester ke-8, semester ke-7 sudah selesai. Nah, kalau yang D3 akuntansi ini 3 tahun ya, 6 semester nih. Dengan nilai sampai 118. Ya. Jadi kalau Anda datang ke sini, jangan berpikir bahwa saya lulus 4, 5, 6 tahun. Tidak, lulusnya 3,5 tahun. Ya. Nah, ada beberapa ketentuan tentang kelulusan. Jadi, kalau Anda mau lulus dari studi manajemen, ya, program studi manajemen, itu IP-nya, indeks prestasinya minimal 2,50. Tidak boleh ada nilai D dan E. Hanya C, kalau bisa B bahkan A. Ada loh semua nilainya A. Ya, sudah pernah beberapa kali, ya, Fakultas Ekonomi studi program studi manajemen, ya. Kemudian program studi akuntansi itu juga sama, indeks prestasi minimal 2,50 dan nilai minimal C, ya. Oke. Baik, satu hal yang saya perlukan untuk Anda yang kuliah, ya, satu catatan apa? Sebaiknya Anda tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu. Apa itu? Habis kuliah pulang. Ya, itu kupu-kupu. Ngapain itu, ya? Sebaiknya rajin ke perpustakaan, sebaiknya ikut organisasi. Jadi Anda tidak hanya memperoleh dari kuliah, tetapi memperoleh nilai itu dari berbagai kegiatan. Sehingga sebaiknya Anda jangan jadi kupu-kupu, kuliah pulang, tapi lakukan berbagai kegiatan yang membantu Anda. Baik, sampai jumpa, ya, di tahun 2023 lulusan ekonomi ukrim, akuntansi, ya, ini. Dan 2024 lulusan S1 manajemen, ya. Karena Anda sudah diwisuda tahun 2024-2023. Saya kira cukup, ya. Anda baca sendiri, saya nggak mau ngomong. Cendrawasih Burung Irian, terima kasih, cukup sekian, sukses untukmu.